Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayam Kurniawan. Izin Ibu Bapak dosen, saya akan melaksanakan uji kinerja dari LPTK Universitas PGRI Kediri dengan NIM 25250115994 dan saya akan membawakan materi pelajaran IPAS fase B dengan materi tumbuh-tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya. Sebelum kita memasuki pelajaran, supaya kita diberikan kelancaran oleh Tuhan Yang Maha Esa, alangkah baiknya kita berdoa dulu. KM-nya ke depan, Aldi. Duduk siap. Siap. Cek rapi. Siap. Mulai. Setelah berdoa, kita akan melaksanakan menyanyikan lagu Garuda Pancasila supaya kita lebih mencintai negara kita tercinta, supaya menumbuhkan rasa nasionalisme. Silakan berdiri semuanya. Kita melaksanakan ice breaking ya. Ikutin. Silakan bajunya rapihkan dulu. Di sini ada yang belum rapi. Sok rapihin dulu. Persiapkan pensil sama pulpennya. Persiapkan. Sebelumnya kita telah belajar apa coba? Fungsi pohon. Apa lagi? Fungsi pohon itu sebagai apa cenah?
Ada lagi? Ada lagi itu kita selanjutnya akan belajar tentang bagian tubuh tumbuhan. Yang mana kita akan melihat dulu video ini nih. Lihat dulu videonya. Perhatikan ya. Ya. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, bagian tubuh tumbuhan. Mengenal tumbuhan. Pertama mengenal tumbuhan. Kedua manfaat tumbuhan. Ketiga bagian tubuh tumbuhan. Keempat fungsi bagian tubuh tumbuhan. Ada penjelasannya. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk yang dapat dengan fotosintesis yang
Terus yang ketiga mengurangi polusi udara. 4 penghasil oksigen. 5 menjaga kualitas tanah. Terus yang kelima adalah, yang keenam adalah menjaga siklus air. Di sini ada penjelasannya, bagian-bagian tumbuh-tumbuhan. Pertama daun, yang kedua adalah bunga, yang ketiga adalah buah, yang keempat adalah batang, yang kelima adalah akar. Yang pertama, daun adalah yang berbentuk lembaran dan tumbuhan pada cabang batang. Daun berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Ada bunga adalah yang menjadi calon individu. Buah adalah ya. Terus batang adalah bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai bagian tumbuhan yang lain. Batang juga menopang teh menahan ya. Menopang bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Jadi ada yang terakhir nih, ada akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang biasanya tertanam dalam tanah. Akar menjadi tempat masuknya air dan nutrisi bagi tumbuhan. Akar juga menahan berdirinya tumbuhan. Jadi kalau tumbuhan itu harus mempunyai akar. Kalau tidak, akarnya akan runtuh. Yang kedua, ini teh fungsi akar teh tempat masuknya air. Si air teh menjadi makanan di dalam tubuh tumbuhan. Nah, pertanyaannya, ada apa saja bagian dari tumbuh-tumbuhan? Dari tumbuhan apa saja? Coba Aldi. Daun. Apa saja Aprian? Bunga Adit. Buah. Ini perempuannya apa dia? Dila. Batang. Ada lagi? Akar. Terus apa saja sih fungsi dari tumbuhan teh dari yang tadi sudah dijelaskan? Sumber obat-obatan herbal. Sumber obat-obatan herbal. Apa lagi? Sumber makanan. Terus apa lagi? Mengurangi polusi udara. Terus apa lagi? Penghasil oksigen. Jadi kita menghirup. Kenapa napas kita selalu segar ketika di pegunungan? Karena banyak pepohonan bisa memberikan oksigen kepada kita yang sehat. Beda halnya dengan kalau kita banyak polusi, banyak asap dari pabrik yang kotor, yang beracun, kita teh bisa sesak, ya. Jadi kalau bisa kita di rumah membuat tanam-tanaman, menanam pohon-pohonan yang kecil buat oksigen kita supaya segar, supaya bisa menyerap karbon dioksida. Karbon dioksida teh apa Pak? Itu teh polusi yang buat kita beracun. Lebih baik kita menanam pohon supaya kita teh lebih sehat. Ya, kalian praktekkan di rumah bersama orang tua kalian. Nanti mah Pak nanam pohon yang kecil saja, jangan terlalu banyak di pinggir-pinggir rumah, di pekarangan rumah gitu. Biar supaya kita teh sehat. Menjadi oksigennya teh oksigen yang sehat, jauh dari penyakit. Mudah-mudahan kita jauh dari penyakit. Amin ya rabbal alamin. Nah, adapun selanjutnya kita akan melakukan percobaan fungsi dari batang. Kita akan melakukan pengamatan. Coba alatnya keluarkan. Alat yang disuruh oleh Bapak, coba. Ini cupnya siapin, jangan dulu dimasukkan sawinya. Nah, ini siapkan airnya segini. Seperempatnya, masukkan air. Lalu nanti sama Bapak dikasih warnanya dulu. Jangan dulu dimasukkan sawinya. Coba masukin dulu airnya. Banyak-banyak sedikit saja. Dah. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Nah, setelah itu kalian masukkan sawinya. Masukkan. Lalu kalian nanti lakukan pengamatannya dan tuliskan di LKPD yang sudah Bapak buat. Kalian tinggal menuliskan jawabannya. Dan kalian nanti akan mempresentasikannya. Ya? Siap? So, Bapak kasih nama ya. Tiap kelompoknya. Ini batang, ini kelompok akar, ini kelompok daun. Ingat-ingat nama kelompoknya, tulisin nama kelompoknya, lalu kalian isi bersama-sama. Sok diskusi. Tulis namanya. Nah, di sini tulis nama anggotanya. Tulis. Pakai pulpen, pakai pulpen. Apa tadi kata Bapak? Akar. Coba lihat Bapak, tulis nama anggotanya. Tulis nama anggotanya, sok. Ya, di sana. Tulis nama anggotanya. Lalu kalian lihat lihat bagaimana perubahan dari batangnya itu, batang sawinya. Lalu kalian tuliskan hasil pengamatan kalian. Isi dengan baik dan benar. Tulisannya bagus, harus bagus. Sok diskusi sama temannya, waktunya masih lama, kita lihat akan perubahan-perubahan yang ada pada sawi tersebut. Awas jatuh. Apa saja yang terjadi pada batang? Bisa? Ya, sok isi. Bisa nggak? Apa yang terjadi pada batang seledri setelah direndam dalam air berwarna? Ya, sok jawab dengan benar ya. Sok. Iya. Yang belakangnya juga isi. Bisa. Yang belakangnya jawab ya. Ini apa saja bagian tubuh tumbuhan? Apa saja yang tadi sama Bapak telah jelaskan. Pak. Ya, Yang ini gimana? gimana sok? Coba. Ya, sok, Bapak. Ya.
Sudah? Nah, kalau sudah, kalian berdiskusi dengan teman kelompoknya, lalu satu orang pilih, nanti akan mempresentasikan di depan hasil pengamatannya. Sok diskusi dulu dengan temannya. Bapak kasih waktu 3 menit. Yang siap, Cung? Ya. Sebentar, Asli siap, Albi? Ya, silakan ke depan Albi. Tepuk tangan untuk keberanian Albi. Albi ke depan. Nah, yang mau bertanya, Cung, Dit. Silakan Dit, mau bertanya apa? Apa yang terjadi pada batang seledri setelah direndam dalam air berwarna? Bagian yang menempel berwarna adalah di dalam batang. Betul? Tepuk salut. Ya, Aprian. Silakan. Bagian yang menunjukkan perubahan warna adalah pembuluh di dalam batang, terutama pembuluh sirip, dan bagian dalam warna akan terlihat jelas pada halus-halus di dalam batang. Apa yang mau bertanya duluan antara kelompok akar dan kelompok daun? Kelompok batang dan kelompok daun siapa? Ya. Bagaimana makna dari batang yang menunjukkan perubahan warna? Jawab. Bagian yang menunjukkan perubahan warna adalah pembuluh. Silakan ke depan. Berdua ini siapa yang mau bertanya duluan? Ya, Dimas. Mengapa pewarna bisa naik ke atas batang? Batang seledri akan berubah pada ikan pertama bagiannya yang ada di dalam air. Bagian ujung daun. Kalian berdiri dulu. Ikutin. Mutar. Duduk lagi. Semangat. Kalian tentunya sudah melakukan pengamatan-pengamatan di dalam batang sawi dengan diberi pewarna. Nah, itu adalah fungsi batang menyerap air, menyalurkan air berwarna kepada daun. Ada yang sudah berhasil? Coba lihat. Ada yang sudah berhasil? Kelompok mana? Coba lihat. Bagus. Ini sudah agak berhasil, sudah agak memerah ya? Ya, bagus. Nah, coba perhatikan dulu ke depan sebentar. Di sini, ini adalah fungsi batang. Fungsi batang menyerap air sehingga menyalurkan air tersebut ke dalam daun. Nah, ini jadi berubah warna. Ini pekerjaannya masing-masing. Pekerjaan masing-masing. Kita harus mengisinya dengan lengkap ya. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Gimana kalian paham tidak? Sedikit lagi ya. Daun adalah bagian tumbuhan yang berbentuk lembaran. Berbentuk lembaran pada tumbuhan dan pada batang. Cung yang sudah. Udah? Sini kumpulkan. Nih. Ya, yang sudah. Untuk selanjutnya pembelajaran hari ini telah selesai. Kita bilang alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah melaksanakan pembelajaran tentang materi apa? Tubuh kalian sudah mengetahui tentang fungsi akar, fungsi apa lagi? Batang, apa lagi? Buah, apa lagi yang hijau? Daun. Hingga ke bunga. Nah, untuk selanjutnya silakan beres-beres terlebih dahulu. Ya, rapikan bukunya, masukkan. Ya, silakan masukkan. Duduk siap. Siap. Rapi. Siap. Doa. Terima kasih Albi sebagai ketua murid. Kita doakan yang sakit semoga besok bisa masuk sekolah, bisa sehat, amin ya robbal. Semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah, amin. Semoga kita diberikan kesehatan dan kelancaran di segala urusan, amin ya robbal. Bapak akan pilih siapa yang pulang duluan yang paling rapi. Silakan kelompok batang. Iya bawa.